Sudah menjadi kebiasaan kaum Arab ketika itu, yaitu menitipkan anaknya ke desa-desa agar mereka bisa berbahasa dengan fasih, bisa mandiri, kuat, tidak manja. Nah, Nabi Muhammad juga demikian. Semasa beliau masih balita, dititipkan kepada Siti Halimah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad yang masih kecil itu dilukiskan suka menyendiri, pendiam, dan ketika beliau diam, terkadang terlihat suka berbicara sendiri, seolah-olah ada teman gaib yang diajak bicara. Nah, dari sudut pandang masyarakat modern, ini bisa ditafsirkan sebagai kelainan jiwa dalam tanda petik. Orang tua akan merasa khawatir kalau melihat anak-anaknya berlaku demikian, yaitu menyendiri kemudian bicara tanpa ketahuan bicara kepada siapa. Nah, ini dianggap sebagai isu psikiatri. Dan disinilah pandangan manusia memang bisa berbeda-beda sudut pandangnya ya, karena ada juga yang melihat bahwa ini suatu kewajaran bagi anak seusia itu untuk melakukan hal itu, yaitu bicara dengan sosok yang dia tidak lihat. Tapi ngomong-ngomong, ini sepertinya teori baru ya. Kalau beberapa puluh tahun lalu itu orang masih khawatir. Artinya orang tua masih khawatir kalau melihat anaknya melakukan hal demikian. Berbicara sendiri, seolah-olah dia punya teman gaib. Itu orang tua bisa saja membawa anaknya ke psikiater, ke psikolog, karena khawatir akan terjadi apa-apa dengan anak itu melihat indikasi yang demikian. Itu beberapa waktu lalu begitu. Namun pada saat yang sama di waktu itu juga ada pendapat yang sebaliknya, yaitu justru anak itu punya kelebihan. Nah, di sini ada dua pendapat yang berbeda ya. Kalau kita tanya masyarakat umum atau bahkan psikiater atau psikiatri, ini sepertinya ada masalah dengan anak yang berlaku demikian, yang berbicara sendiri. Tapi ketika kita bertanya kepada pelaku-pelaku spiritual, berbeda jawabannya. Yaitu seperti tadi, anak ini punya kelebihan. Maka disinilah kadangkala bentrok logika antara orang tua dengan realita yang diungkapkan oleh spiritualis itu. Spiritualis itu menganggap positif, tapi orang tua menganggap negatif, khawatir. Dan waktu itu tentu pendapat umum mengatakan bahwa anak itu tidak normal, harus dibawa ke spesialis mental, yaitu psikolog atau psikiater. Tapi dengan berjalannya waktu, kaum akademisi mulai sadar juga bahwa anak ini tidak apa-apa. Mungkin karena semakin banyak anak-anak yang melakukan hal itu, yang berbicara sendiri,
dalam kuantitas yang lebih banyak lagi, tidak seperti zaman dulu. Di zaman old jarang anak yang begitu. Jadi ketika ada anak yang berbicara sendiri, itu dibilang kelainan jiwa. Tapi dengan adanya perkembangan ketika anak-anak zaman now itu banyak yang melakukan hal yang sama, berbicara sendiri, maka itu mulai dianggap sebagai kenormalan. Oleh karena apa? Oleh karena anak itu dalam perkembangannya ya normal-normal saja. Dia tidak berubah menjadi orang dewasa yang punya kelainan perilaku. Maka teori pun berubah sehingga anak-anak seperti itu tidak dianggap sebagai memiliki kelainan jiwa. Lain halnya kalau ada tendensi tertentu ya, anak-anak seperti itu akan di-label sebagai mengalami kelainan jiwa. Ya, yang berteori begini kan orang dewasa ya, orang dewasa khususnya yang punya pandangan tertentu ya, sikap pro atau kontra ya, itu mempengaruhi pendapat ya. Sebagai contoh, apologet Kristen itu kalau melihat fakta bahwa Nabi Muhammad melakukan itu, yaitu berbicara sendiri semasa usia balita, itu dianggapnya ya sebagai kelainan jiwa ya, karena mereka berkepentingan untuk menghantam Islam. Maka Nabi Muhammad dibilang mengalami gangguan jiwa ya, karena memang zaman old jarang ya anak yang melakukan hal seperti itu. Tapi kan fakta membuktikan Nabi Muhammad ya normal-normal saja, bahkan spesial, istimewa, bisa menunjukkan karyanya yang bergaung berabad-abad. Jadi fenomena anak kecil yang berbicara sendiri itu bukan fenomena kelainan jiwa, akan tetapi itu fenomena keistimewaan dari anak tersebut. Oleh karena jiwanya sudah demikian peka sehingga bisa menangkap sinyal-sinyal dari dunia yang tidak kelihatan, sebagaimana komputer atau HP bisa menangkap sinyal-sinyal yang tidak kelihatan. Jadi jangan gampang mengatakan orang yang menjadi pasien jiwa itu sebagai buruk. Ini tergantung pada masanya dan tergantung pada pandangan orang tua pada masanya tentang fenomena anak-anak yang berbicara sendiri. Positifkah atau negatif? Kalau dianggap negatif, ya itu anak-anak yang sebenarnya istimewa akan dianggap negatif. Tapi memang kalau dibilang ada perkembangan baru, ya ini lebih sahih ya, bahwa anak-anak yang demikian tidak dianggap mengalami kelainan jiwa. Oleh karena apa? Ya antara lain ya, teori-teori yang ada sekarang itu kan teori yang sifatnya dalam tanda petik kelainan jiwa. Teori apa contohnya? Berimajinasi, berkhayal sebelum kita punya cita-cita, sebelum melakukan sesuatu yang dalam rangka mengejar cita-cita, kita harus punya imajinasi dulu. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, gitu kan? Itu kan teori orang sakit jiwa dalam tanda petik kan? Tapi kenapa diterima oleh orang-orang normal? Bahkan jangan-jangan teori-teori yang bersifat terobosan itu berasal dari pasien rumah sakit jiwa yang kebetulan dianggap sakit. Karena itu periksa dulu ya. Kalau ada apa-apa itu
diperiksa dulu. Jangan gampang berkesimpulan. Try this at home.